Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eni Rahmawati dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan mereview materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Franz. Yang pertama adalah sumber hukum. Sumber hukum adalah asal atau dasar dari mana suatu aturan hukum lahir dan memperoleh kekuatan yang mengikat dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum, sumber hukum tidak hanya dipahami sebagai teks atau dokumen resmi yang menetapkan norma, tetapi juga mencakup faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai moral yang mempengaruhi isi dan arah pembentukan hukum. Secara umum, sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama adalah sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang menentukan isi, arah, dan tujuan suatu norma hukum sebelum diwujudkan dalam bentuk resmi. Dan yang pertama adalah agama. Agama merupakan salah satu sumber hukum material yang paling kuat karena mengandung norma-norma yang diyakini sebagai kebenaran mutlak oleh pemeluknya. Dalam masyarakat Indonesia, hukum Islam misalnya banyak mempengaruhi substansi hukum positif, terutama dalam bidang perkawinan, waris, dan perbankan syariah. Nilai moral yang bersumber dari agama juga menjadi pedoman dalam menentukan mana yang dianggap baik dan buruk, patut atau tercela. Yang kedua adalah adat dan budaya. Adat istiadat adalah kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat, yang kemudian dianggap sebagai norma yang mengikat di Indonesia. Hukum adat memiliki posisi penting karena mencerminkan identitas lokal dan kebutuhan praktis komunitas. Yang ketiga adalah sosial dan demokrasi. Perubahan sosial dan demografi masyarakat juga menjadi sumber hukum material yang penting. Misalnya urbanisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan struktur keluarga yang menciptakan kebutuhan hukum baru. Yang keempat adalah ekonomi dan kesejahteraan. Kondisi ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi materi hukum. Pertimbangan ekonomi melahirkan aturan-aturan tentang perdagangan, pajak, investasi, dan perlindungan konsumen. Yang kelima adalah politik dan kekuasaan. Konfigurasi politik dan ideologi negara menjadi sumber hukum material yang menentukan arah kebijakan hukum di Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi dasar filosofis yang mempengaruhi seluruh peraturan perundang-undangan. Politik juga menentukan prioritas hukum. Misalnya lahirnya Undang-Undang Anti Korupsi sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Kekuatan politik berperan dalam menentukan apa yang dianggap penting untuk diatur, sehingga hukum seringkali mencerminkan kepentingan politik dominan. Namun agar tetap sah, hukum harus berlandaskan legitimasi demokratis dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Dan selanjutnya adalah sejarah dan tradisi hukum. Sejarah hukum memberikan warisan yang mempengaruhi isu hukum masa kini di Indonesia. Sistem hukum kolonial Belanda meninggalkan jejak yang masih terlihat dalam kitab-kitab undang-undang hukum perdata atau KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan yang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan doktrin. Ilmu pengetahuan dan doktrin para ahli merupakan sumber hukum material yang memberikan landasan teoritis dan metodologis bagi pembentukan hukum. Teori-teori hukum seperti Norm dan dari Hans Kelsen atau konsep living law dari Ewan Ehrlich mempengaruhi cara pandang pembuat hukum dalam merumuskan aturan. Dan yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah bentuk resmi yang menjadikan suatu aturan hukum berlaku memiliki kekuatan mengikat. Ia berbeda dengan sumber hukum material yang hanya memberikan isi atau latar belakang lahirnya hukum. Sumber hukum formil menekankan pada prosedur, bentuk, dan saluran sah yang diakui oleh sistem hukum suatu negara. Undang-undang atau state law. Undang-undang merupakan suatu sumber hukum formil yang paling utama dan dalam sistem hukum modern. Ia adalah produk lembaga legislatif bersama eksekutif yang dibuat melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi, kemudian diikuti oleh Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. B. Kebiasaan atau customary law.
Kebiasaan atau hukum adat adalah praktik yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat dan diterima sebagai norma yang mengikat. Walaupun tidak tertulis, kebiasaan dapat menjadi sumber hukum formil apabila diakui oleh negara. Dan C. Traktat atau treaties. Traktat atau perjanjian antar negara yang menimbulkan kewajiban hukum bagi pihak-pihak yang mendatanganinya. Dalam sistem hukum Indonesia, traktat di internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah menjadi bagian dari hukum internasional dan mengikat warga negara. D. Jurisprudensi atau case law. Jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dalam memutus perkara serupa. Di Indonesia, jurisprudensi Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi putusan pengadilan. Jurisprudensi menjadi sumber hukum formil, terutama ketika undang-undang tidak mengatur secara jelas suatu persoalan hingga putusan hakim dapat mengisi kekosongan hukum. Dan E. Doktrin atau teaching of scholars. Doktrin adalah pendapat atau ajaran para ahli hukum yang diakui dan dijadikan rujukan dalam praktik maupun pembentukan hukum. Walaupun tidak mengikat secara langsung, doktrin memiliki pengaruh besar karena memberikan legitimasi akademis dan rasional terhadap suatu aturan. Dan yang kedua adalah pengertian asas. Asas hukum adalah prinsip dasar atau kaidah fundamental yang menjadi landasan berpikir dan pembentukan pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Secara sederhana, asas hukum dapat dipahami oleh roh atau jiwa dari sistem hukum yang memberi arah agar hukum berjalan adil, tertib, dan konsisten. Dan selanjutnya adalah hukum pidana, adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang oleh negara, siapa saja yang dapat dipidana, serta jenis dan cara penjatuhan pidananya. Nah, tujuan dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum seperti jiwa, harta, dan ketertiban umum, menjaga ketertiban masyarakat, dan memberi efek jera dan keadilan. Yang selanjutnya adalah klasifikasi hukum. Yang pertama adalah hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antar negara dan antar negara atau kepentingan umum. Ciri-cirinya negara bertindak sebagai penguasa, bersifat memaksa dan mengatur kepentingan umum, tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian. Yang kedua adalah hukum privat atau hukum perdata. Hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum dalam kepentingan pribadi. Ciri-cirinya adalah para pihak berkedudukan setara dan tidak selalu bersifat memaksa dan bertujuan melindungi kepentingan pribadi dan diatur oleh perjanjian. Dan berikut adalah merupakan penjelasan yang dapat saya sampaikan dan saya review. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.